Yuk, sebelum kita mulai kebaktian hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita siapin hati kita lipat tangan kita, dan kita mau tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah lagi. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Kalian semua sehat dan siap memuji Tuhan kan? Yuk sama-sama kita nyanyi. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, lakukan nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Ingat ya, T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, lakukan nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, lakukan nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Put your hands together. All right. Everybody now. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Everybody now. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dia
jagoan hidupku. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam sekali. Aku cinta Yesus. Dalam sekali. Cintaku dalam dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Jero banget. Aku tresno Yesus. Jero banget. Tresnoku ro jero banget. Tresnoku ro jero banget. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Adik-adik, ingat hanya ada satu Tuhan yang dapat menyelamatkan kita dari maut. Namanya Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita menyembah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat
segalanya bagiku. Shalom adik-adik, kita kembali mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Sekarang duduk yang rapi, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan jaga hati dan pikiran kami, supaya kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ayo adik-adik ambil sikap yang baik, jangan terlalu dekat dengan layar. Ya, duduk yang rapi, kita mau dengar firman Tuhan. Nah adik-adik, satu ketika ada satu binatang yang kecil. Namanya semut. Apa? Semut. Dia jalan pelan-pelan, jalan-jalan. Dan dia ketemu satu gumpalan madu. Ya, madu ada di lantai. Wah, dia senang. Dia mulai jalan makin cepat. Ada apa tuh? Dia mulai cium. Kayaknya wangi. Dia mulai mendekat. Akhirnya dia mulai cobain. Wah, ternyata rasanya enak, manis. Wah, dia makan makin banyak. Waduh, enak banget nih. Wah, mumpung gak ada temen nih. Oh, jangan sampai teman-teman lihat dia makan sendiri ya. Dia mau habisin itu madu. Waduh, tapi perutnya udah kenyang. Aduh, gimana nih? Tapi sayang nih gak dihabisin. Mumpung gak ada yang lain. Aduh, gimana ya caranya? Aduh, aku mau habisin semuanya nih, mau masukin ke mulut aku. Mau masukin semua ke dalam perut aku. Supaya aku kenyang, supaya aku puas. Dan dia berpikir, gimana caranya ya? Tiba-tiba dia naik, dia mau nyemplung ke dalam gumpalan madu itu. Dan dia mulai pelan-pelan tenggelam, mulai nggak bisa gerakin tangannya, kakinya. Tolong. Akhirnya lama-kelamaan dia capek, nggak bisa bergerak sama sekali karena dia nempel di madu itu. Akhirnya mulai makin kelamaan dia udah capek, akhirnya dia pelan-pelan mulai pingsan dan makin lama mati. Nah adik-adik, ternyata semut ini dia nggak mau ya si madu itu dimakan sama teman-temannya yang lain. Dia mau makan sendiri. Akhirnya apa? Dia mengalami masalah. Dia meninggal. Ya, dia serakah. Lihat ya adik-adik, karena dia serakah, dia terkena masalah. Nah, dari kisah ini kita mau belajar tidak boleh serakah. Nah, di Alkitab ternyata ada adik-adik yang ceritanya hampir sama. Jadi ada satu raja namanya Raja Aram. Dia memiliki panglima yang sangat hebat. Waktu berperang dia selalu menang. Kemanapun dia pergi, ya pokoknya panglima ini dia gagah perkasa. Wah, hebat. Tapi suatu ketika dia sakit. Sakit apa ya kira-kira? Apakah dia pusing? Apakah dia demam menggigil sampai nggak bisa pergi berperang? Atau dia lagi sakit apa ya? Sakit perut mungkin? Oh, bukan. Dia namanya sakit kusta. Sakit kusta. Sakit kusta itu seperti apa, Kak? Sakit kusta itu ya kulitnya gatel-gatel sampai digaruk, akhirnya sampai jadi merah ya. Kayak bentol-bentol besar-besar seperti itu. Dan dia nggak boleh ketemu sama orang lain. Orang yang sakit kusta pada zaman itu dikucilkan. Dia nggak boleh ketemu sama orang lain. Pokoknya dia dikucilkan karena orang yang penyakit kusta itu najis, bau, jijik, ya kan? Jadi dia nggak boleh ketemu sama siapapun. Kasian sang panglima, dia sendirian, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa berperang. Dan satu ketika
Istrinya Naaman sedih, nangis. Dia nggak bisa ketemu sama Naaman. Dia sedih, dia nangis di kamarnya. Tiba-tiba ada gadis kecil. Ya, ternyata gadis ini adalah tawanan dari bangsa Israel ya, dibawa sama panglima-panglima waktu berperang. Jadi gadis ini ditawan. Ditawan itu artinya seperti diculik seperti itu ya. Dan dia menjadi pelayan dari istri Naaman. Dan waktu dia lihat nyonyanya sedang menangis, istri Naaman ini sedang menangis, dia bilang, "Nyonya kenapa?" "Iya, Bapak Naaman kan sakit, nggak bisa pergi berperang lagi. Kasian, gimana ya, saya sedih, nggak ada yang bisa menyembuhkan." Dan si gadis kecil ini dia ingat, kan di Israel ada nabi Elisa yang bisa menyembuhkan penyakit Naaman. Tuhan kan pakai Nabi Elisa dengan kuasanya yang ajaib, pasti bisa menyembuhkan tuan Naaman. Dia berpikir dalam hati, tapi aku sampein gak ya sama nyonya? Nanti aku kena marah, tapi nanti kalau gak sembuh gimana? Tapi dia punya iman, aku percaya Tuhan pasti bisa menyembuhkan. Dia sampaikan kepada nyonyanya, "Nyonya," sambil disisir-sisir rambutnya, "Nyonya, seandainya Bapak Naaman," dia sambil takut, "pergi menghadap Nabi Elisa, dia bisa menyembuhkan penyakit Bapak Naaman." Karena Tuhan memakai Nabi Elisa itu dengan luar biasa. Akhirnya sang nyonya kaget. "Beneran? Serius? Ya udah, aduh makasih ya sayang ya. Aduh kamu gadis yang baik." Nah, adik-adik, ternyata walaupun kita kecil, walaupun kita misalnya anak kecil, kita bisa jadi berkat buat orang lain, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan segala mujizat Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib kepada orang-orang di sekitar kita, seperti gadis kecil tadi. Nah, singkat ceritanya, akhirnya Bapak Naaman pergi ke Israel menemui Nabi Elisa. Dia siapkan ya semuanya, barang-barangnya dan juga persembahannya yang akan dikasih kepada Nabi Elisa. Dia siapkan pasukannya, "Ayo kita berangkat ke Israel, kita mau menemui Nabi Elisa supaya aku sembuh." Wah, dia semangat. Akhirnya udah sampai ketemu sama Nabi Elisa. Wah, udah di depan rumahnya nih. Mana ya Bapak Elisanya kok nggak keluar? Tiba-tiba yang keluar bukan Bapak Elisa. Siapa yang keluar? Ya, yang keluar adalah bujangnya atau pelayannya. Ya, "Halo, selamat pagi. Pagi-pagi udah kesini, Pak." "Iya, mana ya Bapak Elisa? Katanya dia bisa menyembuhkan aku. Kok yang keluar bukan Bapak Elisa sih?" Wah, sang panglima ini merasa sangat kecewa ya. Kenapa bukan Elisa yang menghadap saya? Kenapa yang disuruh itu pelayannya? Wah, ini Bapak Elisa tidak menghargai saya. Dan pelayan Elisa ini berkata kepada Bapak Naaman, "Pak, kata Nabi Elisa, Bapak pergi aja mandi ke Sungai Yordan 7 kali. Nanti Bapak pasti sembuh." Gitu pesannya, Pak. Ya, semoga cepat sembuh ya, Pak ya. Lalu Naaman menjawab seperti ini, "Apa?" Dia marah. "Bapak Elisa, udah dia nggak mau ketemu saya, nyuruh saya mandi 7 kali di Sungai Yordan. Maksudnya apa? Dia menghina saya. Saya ini panglima, masa saya disuruh mandi di Sungai Yordan? Itu kan airnya kotor, itu kan airnya jorok, keruh. Yang ada kulit saya makin gatal-gatal, bukan sembuh. Gimana sih? Emangnya nggak ada sungai yang lain? Sungai yang lain kan banyak yang masih bagus, yang airnya jernih, ada Abana, ada Parpar. Kenapa saya nggak disuruh ke sana? Gimana saya mau sembuh ya?" Wah, dan para pengawal-pengawal Naaman mulai memberikan semangat kepada Bapak Naaman. "Pak, tenang Pak.
Bapak kan disuruh cuman mandi 7 kali di Sungai Yordan. Kalau misalnya Bapak disuruh mengerjakan hal yang lebih sulit dari itu, kan Bapak pasti kerjain juga biar sembuh. Ini kan cuma disuruh mandi 7 kali di Sungai Yordan. Itu kan gampang. Udah Pak, ayo biar sembuh yuk. Akhirnya Bapak Naaman mulai berpikir, aduh sebenarnya males ya, masa ke Sungai Yordan sih? Aduh, tapi dia mulai berpikir, dia ingat gadis pelayan yang ada di rumahnya berkata bahwa Nabi Elisa itu diurapi Tuhan dan dia percaya mujizat Tuhan pasti nyata dalam kehidupannya. Dia mulai beriman, dia mulai percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan dia. Dan dia mulai pergi ke Sungai Yordan dan dia mulai buka bajunya dan dia mulai membenamkan dirinya sebanyak berapa? 7 kali. Akhirnya dia mulai. Coba kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Nyebur. Belum sembuh nih. Wah, sekali lagi ayo Bapak Naaman semangat. 2. Ayo Pak, lagi, kata pengawalnya. 3. Wah, belum. Ayo Pak, semangat. 4. Aduh, udah mulai capek nih. 5. Ayo Pak, terus semangat. 6. Lagi Pak, 1 kali lagi. Pasti sembuh. Biur. Akhirnya Bapak Naaman sembuh. Dia lihat kulitnya semuanya, badannya. Wah, mujizat Tuhan luar biasa. Dia disembuhkan, semua pengawalnya bertepuk tangan. Bapak Naaman juga senang. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan bangsa Israel, Tuhan yang dahsyat. Akhirnya karena dia senang, dia happy. Dia segera pakai bajunya dan dia mendatangi Nabi Elisa. Dia membawa persembahannya, dia mau kasih sebagai bentuk terima kasihnya kepada Nabi Elisa. Wah, ternyata Nabi Elisa tidak menerima karena dia bilang, bukan aku yang menyembuhkan kamu, tapi Tuhan. Tuhan yang berkuasa, dialah yang menyembuhkan kamu. Dan sejak saat itu juga Bapak Naaman, dia mulai percaya. Dia bilang dia juga akan menyembah Tuhan karena dia sudah melihat dan merasakan mujizat Tuhan. Dan Bapak Naaman pun pulang. Akhirnya persembahannya yang mau dikasih sama Bapak Elisa, Nabi Elisa dibawa pulang. Karena kan Bapak Elisa nggak mau terima. Ya udah, saya bawa pulang ya Pak ya. Nah, akhirnya mereka pulang. Tiba-tiba belum Bapak Naaman jauh naik kuda, wah belum terlalu jauh, ada pelayan Bapak Elisa. Dia ngintip, wah Bapak Naaman udah pulang. Wah kok persembahannya dibawa ya? Bapak Elisa nggak mau terima. Dia mulai mikir, untukku aja kali ya. Aku minta aja deh untuk aku. Kalau Nabi Elisa nggak mau, buat aku aja kali. Ya kali, aku kejar Aku kejar Bapak Naaman. Dia mulai kejar. Bapak Naaman tunggu. Wah siapa tuh yang datang ngejar kita? Coba berhenti. Dia berhenti. Pak tunggu Pak. Ini aku Gehazi. Siapa namanya? Gehazi. Aku pelayannya Nabi Elisa. Bentar Pak tunggu. Oke. Mereka berhenti. Kenapa? Apa yang terjadi? Kata Bapak Naaman. Gini Pak. Dia mulai berpikir, dia mulai berbohong. Lihat ya adik-adik. Gini Pak, aduh gimana ya ngomongnya ya? Aduh ngomong apa ya biar bapaknya percaya? Aduh ngomong apa ya dalam hatinya? Gini Pak, sebelum Bapak pergi tadi, nggak berapa lama Bapak pergi, ada tamu dari segerombolan nabi, 2 orang anak muda Pak. Kata Bapak Elisa, minta setalenta perak dan juga 2 jubah baju Pak. Nggak apa-apa kan Pak ya? Kita minta lagi untuk mereka Pak dikasihnya. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Ini aku kasih 2 talenta dan juga 2 baju. Nggak apa-apa. Bawa aja, bawa. Oke Pak, ya udah. Makasih ya Pak ya. Nah, akhirnya
Diterimalah sama Gehazi ini. Dan gak berapa lama dia sampai di rumahnya, ternyata Bapak Elisa tahu. Dia pura-pura nanya, "Gehazi, kamu habis dari mana?" Dia mulai bohong lagi. Lihat ya, dia bohong. Nggak kemana-mana. Saya mah di sini aja dari tadi, Pak." Bener. Ingat ya, kamu bohong. Emang itu 2 talenta perak yang kamu terima bisa membuat kamu kaya. Tapi ya, lihat, karena kamu berbohong, kamu serakah, ingin memiliki yang bukan milik kamu. Penyakit yang Naaman miliki pindah sama kamu. Akhirnya Gehazi menjadi sakit apa? Kusta, ya. Karena dia serakah, dia jadi kena masalah. Nah, jadi adik-adik, kita nggak boleh ingin memiliki yang bukan milik kita. Kita harus bisa bersyukur dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Nggak boleh mengingini milik orang lain, nggak boleh serakah, ya, ingin menang sendiri, ingin puas sendiri. Ya, nggak boleh. Seperti semut tadi juga, dia pengen makan sendiri, kenyang sendiri, dia nggak mau berbagi, ya. Jadi mari kita belajar dari Naaman dan juga kisah Gehazi supaya kita menjadi anak-anak yang bisa menguasai diri. Tidak boleh serakah, ya. Karena memang pada dasarnya manusia itu naturnya adalah serakah. Seperti Adam dan Hawa, Tuhan udah bilang nggak boleh ya makan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi karena mereka penasaran, pengen tahu, ya, nggak mau dikasih tahu, mereka makan. Akhirnya Tuhan marah dan manusia berdosa. Adam dan Hawa berdosa. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita baik. Dia datang menebus setiap dosa kita dan Dia memberikan keselamatan bagi setiap kita supaya kita tidak tinggal di dalam dosa. Mari adik-adik kita bersyukur sama Tuhan Yesus yang sudah memberikan keselamatan bagi kita supaya kita tidak tinggal di dalam dosa. Amin. Haleluya. Mari adik-adik kita mendengarkan ayat hafalan untuk minggu ini. 1 Timotius 6 ayat 10a. Sekali lagi, 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Apa? Sekali lagi, karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak yang tidak serakah, kami bisa menguasai diri kami juga belajar berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, haleluya. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa, adik-adik harus mencantumkan nama, strip, jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemanya. Jangan lupa, pengumpulan gema paling lambat hari Minggu jam 7 malam.
Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemaknya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, yuk kita sama-sama sekarang membuat aktivitas. Nah, adik-adik di rumah cukup menyiapkan 1 lembar uang kertas. Adik-adik kalau bisa uang kertasnya yang jelek ya adik-adik, yang lecek dan jelek. Kenapa sih yang jelek? Agar menjadi pengingat buat kita bahwa keserakahan adalah hal yang jelek dan Tuhan itu gak suka. Yuk kita sama-sama bikin aja sekarang. Nah, pertama adik-adik lipat jadi 2 seperti ini. Kemudian buka lagi. Oke. Kemudian bisa dibalik. Kalau adik-adik balik pasti adik-adik lihat ada garis di tengah. Ya kan? Nah, kemudian kita lipat yang di bagian sebelah kirinya adik-adik ke tengah. Kemudian lanjutkan di sisi yang satu. Nah, akan jadi seperti ini adik-adik. Nah, kemudian adik-adik boleh balik seperti ini. Kalau adik-adik lihat masih ada garis tengah di sini. Adik-adik lipat jadi 2 lagi. Yang pertama adalah sebelah kanan dari saya, dari kakak. Nah, kemudian dilanjutkan yang sebelah kiri. Nah, seperti ini adik-adik. Oke, kemudian adik-adik boleh balik lagi. Nah, adik-adik boleh lipat yang di bagian bawah. Seperti ini. Lipat yang bagian kanan bawah, kanan ujung bawah ke atas. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian lakukan juga untuk yang di sisi satunya, di sisi yang sebelah kiri dari kakak. Nah, jadinya akan jadi seperti ini. Kemudian kita lanjutkan yang di bagian atas, kita lipat ke bawah. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian dilanjutkan dengan sisi selanjutnya. Nah, nanti akan menjadi seperti ini adik-adik. Oke, kemudian setelah itu adik-adik buka kembali lipatan yang bagian atas saja. Kemudian tarik turun sehingga membentuk segi 4. Nah, seperti ini adik-adik. Oke. Kemudian lipat yang di sebelah ujung kanan seperti ini.
Begitu juga dengan sisi yang selanjutnya. Nah, akan menjadi seperti ini. Kemudian yang ujung kanan kita lipat ke bawah. Seperti ini. Kemudian dilanjutkan yang di sisi yang selanjutnya. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian yang di sebelah kanan, ujung kanan atas, adik-adik boleh tarik ke bawah. Oke. Selanjutnya di sisi yang sebelah kiri. Nah, setelah sudah, adik-adik boleh balik. Nah, jadi deh adik-adik, ini adalah hati di mana adik-adik menjadi pengingat bahwa Tuhan tidak suka ketika adik-adik memiliki hati yang serakah. Oke? Jangan lupa dikumpulin ya adik-adik ke email Better Kids. See you next week. God bless you. Wah, adik-adik hari ini ramai banget kan adik-adik? Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan aktivitas kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, ajarkanlah kami untuk tunduk dan taat terhadap firman-Mu. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Terima kasih teman-teman. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Terima kasih. Bye-bye. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Terima kasih. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan
perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh karena perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 22. Amin. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Terima kasih. Amin. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan adalah mati. God bless you. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Terima kasih. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Terima kasih. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Terima kasih. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 22.
Kamu lihat iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Terima kasih. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Dadah. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 22. Kamu melihat iman bekerja sama dan perbuatan-perbuatan, dan perbuatan itu iman menjadi sempurna. Terima kasih. Yakobus 2 Ya. ayat 26. 26. Iman Tanpa perbuatan-perbuatan perbuatan adalah mati. Amin. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Amin. Terima kasih. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan iman menjadi sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yakobus pasal 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Yakobus 2 ayat 26. ayat 26. Iman Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. amin. 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Yakobus 2 ayat 26b. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Amin. Yakobus 2 ayat 26b. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Amin. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Terima kasih. Bye. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin.
Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Terima kasih. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Terima kasih. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Terima kasih. God bless you. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Terima kasih. God bless you. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 Ayat ayat 26. 6. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 26b. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah